Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-7. Dia masih berkata-kata ketika serangan kedua datang dengan hebatnya. Sekali ini, karena si tinggi besar sudah dapat menduga bahwa pemuda itu yang kelihatannya lemah, sesungguhnya bukan lawan yang boleh dipandang ringan, telah mengirim serangan dengan lebih dahsyat lagi, terdorong oleh rasa marahnya. Dan nona itu pun memandang dengan bingung. Tianxin dan Kim Hong yang sejak tadi duduk tenang sambil memperhatikan, melihat betapa nona itu kelihatan bingung, melihat ada orang membantunya. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari pandang mata mereka yang tajam, dan mereka merasa betapa anehnya sikap nona itu. Seolah-olah nona manis itu tidak menghendaki bantuan pemuda tampan itu. Sementara itu, serangan kedua itu pun dielakkan dengan amat mudahnya oleh si pemuda yang masih tersenyum-senyum. Hati-hati, jangan kau membuat rusak perabot rumah makan ini, karena engkau harus menggantinya nanti. Pemuda itu masih sempat memperingatkan kepada penyerangnya, yang menjadi semakin marah. Setelah 4-5 kali menyerang, tapi gagal dan selalu mengenai tempat kosong, akhirnya si tinggi besar itu mencabut senjatanya dari pinggangnya, yaitu sepotong rantai baja, yang tadinya dipergunakan sebagai ikat pinggang atau sabuk. Rantai ini besar dan berat, terbuat daripada baja, seperti rantai yang biasa dipergunakan oleh tukang perahu. Sepasang matanya yang besar, melotot dan kemerahan, mulutnya cemberut, dan hidungnya kembang kempis, ketika si tinggi besar itu melangkah maju menghampiri pemuda yang mengganggunya. Wah, apakah engkau tukang perahu, ataukah biasa menjagal kerbau, dan rantai itu biasa kau pakai untuk mengikat kerbau yang hendak kau sembelih? Hati-hati, rantai itu berat, jangan main-main, bisa-bisa menimpa kepalamu sendiri benjol. Pemuda itu memperolok, dan semua orang kini sudah mulai percaya bahwa pemuda itu adalah seorang yang memiliki kepandaian lihai. Ada yang berteriak agar si pemuda menghajar orang kasar yang telah menghina gadis itu. Si gadis itu sendiri tidak lagi duduk menghadapi mejanya, melainkan mundur-mundur, mendekati meja Tianxin dan Kim Hong. Ketika Tianxin memandang, dan gadis itu pun kebetulan memandang kepadanya, sepasang mata Tianxin bertemu dengan sepasang mata yang bening dan jeli, yang mengeluarkan sinar lain daripada tadi. Kalau tadi sepasang mata di dalam cermin itu seperti menantang dan merangsang, kini sepasang mata itu seperti mengirim suatu permohonan, yaitu agar Tianxin membantunya. Hal ini terasa benar oleh Tianxin. Akan tetapi, karena penjahat kasar itu sudah dihadapi oleh si pemuda sastrawan, dan dia mulai percaya bahwa pemuda itu akan dapat mengatasinya, maka Tianxin tidak bergerak dari tempat duduknya. Kim Hong juga diam-diam kagum terhadap pemuda sastrawan itu. Tak disangkanya bahwa pemuda sastrawan yang tadi bersajak dengan lucu, selain memiliki watak gagah berani, membela wanita yang diganggu orang, juga ternyata memiliki kepandaian yang mengagumkan. Cara pemuda itu mengelak, tanpa gerak silat, seperti gerakan biasa saja. Akan tetapi, sedikit pun serangan-serangan si tinggi besar tidak pernah mampu menyentuhnya, menjadi bukti bahwa pemuda itu memang memiliki ilmu silat yang sudah mendarah daging dan tinggi, sehingga setiap gerakannya sudah mengandung gerakan silat. Juga pemuda itu memiliki keberanian yang besar, terbukti ketika melihat lawannya mengeluarkan senjata rantai baja yang berbahaya itu, dia masih mampu menghadapinya dengan olok-olok, sedikit pun tidak merasa gentar. Padahal, Tianxin dan Kim Hong dapat melihat bahwa penjahat itu bukan hanya kasar dan bertenaga besar,
melainkan juga memiliki kepandaian yang tidak rendah, dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Melihat gerakan orang kasar itu, Tian Xin dan Kim Hong dapat mengukur kepandaian si kasar ini, sedikitnya tidak kalah oleh tingkat kepandaian seorang di antara Siang Tu and Jio Ho. Jadi, bukan penjahat sembarangan saja, melainkan seorang penjahat yang sudah boleh dianggap sebagai tokoh dalam dunia kaum sesat. Dugaan pendekar sadis dan kekasihnya ini memang tidak keliru. Hai Pacu Ken Hoa memang sudah terkenal sekali di kota Yantai dan sekitarnya. Tentu saja, dia tidak dikenal di kota raja, dan dia belum cukup besar untuk berani beraksi di kota raja, di mana banyak terdapat penjahat besar dan orang-orang pandai. Maka, sungguh merupakan suatu keanehan, kalau sekarang penjahat ini berani beraksi di kota raja, apalagi mengganggu seorang nona cantik yang sudah dikenal banyak orang di tempat umum. Seolah-olah penjahat dari Yantai itu memang sengaja mencari perkara. Rantai baja itu panjangnya ada 1,5 meter, menyambar ganas dari atas ke bawah, ke arah kepala si pemuda sastrawan. Luput, pemuda itu pada detik terakhir meloncat ke kiri, sehingga rantai itu menyambar tempat kosong. Sebelum rantai itu menyentuh lantai, tangan yang kuat itu menyendalnya, dan rantai itu sudah membalik, dan kini dari bawah menyambar ke samping, ke arah kedua kaki lawan. Gerakan ini saja menunjukkan bahwa Hai Pacu memang sudah mahir sekali memainkan rantainya, dan juga tenaganya amat besar, sehingga rantai itu seolah-olah hidup di tangannya. Tidak kena lagi. Si pemuda mengejek sambil meloncat ke atas, membiarkan rantai itu menyambar lewat di bawah kedua kakinya. Akan tetapi baru saja kakinya turun, rantai itu sudah menyambar lagi, kini dari atas ke bawah lagi, dengan gerakan menyerong ke kiri. Hei, luput lagi, sayang. Si pemuda lagi-lagi mengelak dengan cepat bukan main. Gerakannya seperti kacau balau, seperti monyet menari saja. Akan tetapi dalam pandangan Tian Xin dan Kim Hong, mereka melihat kematangan gerak yang mengagumkan, dan mereka menduga bahwa pemuda itu ternyata adalah seorang ahli silat tinggi, tentu seorang pendekar yang menyamar. Maka tentu saja keduanya merasa tertarik sekali. Sambaran rantai yang luput mengenai tubuh si sastrawan muda untuk kesekian kalinya, kini menimpa meja. Pecahlah meja itu, dan mangkok piring pun pecah berhamburan. Wah, apa ku kata? Engkau memecahkan meja dan mangkok yang tadi kupakai. Engkau harus menggantinya. Sialan, jangan-jangan aku yang disuruh mengganti. Engkau pantas dihajar. Hai Pacu menjadi semakin marah, dan kini dia sudah menubruk lagi. Rantainya menyambar dengan membuat gulungan sinar melengkung lebar dari samping. Si pemuda menyambutnya dengan tangan. Plak, dan ujung rantai itu membelit lengan si pemuda. Wajah si tinggi besar itu menyeringai kegirangan, dan mengira bahwa dia kini dapat membalas. Ditariknya dengan pengerahan tenaga agar pemuda itu terbawa dan terpelanting. Namun, ternyata tubuh pemuda itu sama sekali tidak bergerak, seolah-olah seorang anak kecil menarik batu karang saja. Dan pemuda itu pun tersenyum-senyum, lalu tiba-tiba kakinya bergerak menendang, mula-mula kaki kiri, lalu disusul kaki kanan. Tendangan pertama mengenai pergelangan tangan si tinggi besar yang memegang gagang rantai. Tidak keras, akan tetapi karena ujung sepatunya dengan tepat mengenai jalan darah, Hai Pacu mengeluarkan seruan kaget, lengannya seperti lumpuh, dan tangannya tidak mampu lagi mempertahankan rantainya yang terampas. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, tendangan kedua datang. Kiranya pemuda itu menggunakan tendangan Soan Hong Tui, yaitu semacam tendangan berantai, yang dapat dilakukan terus-menerus secara bergantian oleh kedua kaki. Tendangan itu keras sekali, dan tepat mengenai dada Hai Pacu. Agaknya si pemuda sekali ini mengerahkan tenaga sinkangnya, karena tubuh lawan yang tinggi besar itu terlempar keras ke arah meja Tian Xin dan Kim Hong. Kalau tubuh tinggi besar yang terlempar itu terbanting dengan kerasnya ke atas meja, tentu meja itu akan remuk, dan akan menimpa masakan-masakan di dalam mangkok, yang tentu akan membuat kuah masakan memercik ke muka dan pakaian Tian Xin dan Kim Hong. Mereka tentu saja tidak menghendaki hal ini terjadi, maka keduanya sudah bangkit berdiri dan mengulur lengan.
Dengan berbareng, tangan mereka menerima tubuh itu dan mendorongnya kembali ke arah si pemuda sastrawan. Melihat ini, pemuda sastrawan itu berseru kagum. Bagus sekali, memang gerakan Tianxin dan Kim Hong itu hebat, dan hal ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Dapat mendorong kembali tubuh yang sedang melayang itu membutuhkan tenaga sinkang yang lembut dan kuat. Bukan melawan tenaga luncuran tubuh yang melayang itu, melainkan memutarnya sedemikian rupa, sehingga tenaga luncuran itu tidak patah, bahkan ditambah oleh tenaga mereka berdua, sehingga si tinggi besar itu kini melayang ke arah si sastrawan muda dengan lebih cepat daripada tadi. Hal ini memang disengaja oleh Tianxin dan Kim Hong. Mereka tahu bahwa pemuda itu sudah mengenal mereka, atau setidaknya telah maklum akan kepandaian mereka, maka tadi si pemuda sengaja melontarkan hai pacu ke arah mereka. Tentu dengan maksud menguji, maka kini mereka pun ingin menguji pemuda sastrawan yang aneh itu. Akan tetapi, agaknya pemuda sastrawan itu tidak berani menyambut lontaran yang kuat itu dengan tenaga sinkang, melainkan dia miringkan tubuhnya dan mencengkeram leher baju si tinggi besar itu, kemudian dengan bentakan nyaring, dia langsung melemparkan tubuh itu ke arah pintu rumah makan sambil berseru, "Pergilah!" Tubuh Hai Pacu terbanting keluar rumah makan, diiringi sorakan dan ejekan banyak orang. Si tinggi besar yang tadi bersikap sombong dan mengaku sebagai jagoan dari Yentai itu tidak berani banyak lagak lagi. Tanpa menoleh dia pun merangkak bangkit dan segera melarikan diri dengan terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu. Pemuda sastrawan itu kini menghampiri si gadis manis yang masih berdiri di dekat meja Tianxin, menjura dengan senyum ramah. "Jangan khawatir, Nona. Anjing itu telah kuusir, dan persilahkan Nona melanjutkan hidangan Nona." Gadis itu yang tadinya sedang memandang kepada Tianxin, kini menoleh dan terpaksa menghadapi pemuda itu, mengangguk dan tanpa berkata apapun, lalu kembali duduk menghadapi mejanya. Tentu saja pemuda sastrawan itu melongo menghadapi sikap dingin ini. Bukankah dia telah menolongnya dan mengusir laki-laki yang kasar tadi? Akan tetapi gadis itu sama sekali tidak memperlihatkan terima kasih, bahkan ramah sedikit pun tidak. Dan pada saat itu, kepala pelayan sudah datang dan menghampirinya, menjura dan berkata dengan suara lirih dan hati-hati, "Maaf, Kongcu, meja dan perabot makan itu." Pemuda itu agaknya masih merasa mendongkol oleh sikap si gadis yang tidak mengenal budi, maka kini dia menoleh memandang meja yang pecah-pecah dan perabot makan yang hancur, lalu mengangkat pundaknya. "Kau melihat sendiri, yang membikin rusak adalah anjing besar tadi. Apakah aku yang harus menggantinya? Tapi, maaf, orang tadi sudah pergi, dan dia berkelahi di sini dengan Kongcu." Biarpun merasa segan, namun kepala pelayan itu terpaksa menuntut, karena dia pun takut mempertanggungjawabkan kerusakan dan kerugian itu kepada majikannya. Dan apa yang dilakukannya itu, menuntut kepada si pemuda sastrawan, juga bukan merupakan hal yang tidak benar, karena bukankah perkelahian itu terjadi antara si tinggi besar dan si pemuda sastrawan? Dan karena si tinggi besar sudah pergi, siapa lagi kalau bukan pemuda itu yang harus menggantinya? Apalagi pemuda itu bukan kelihatan sebagai seorang miskin. "Sudahlah, Lope, masukkan semua kerugian itu ke dalam perhitunganku. Aku yang akan membayar ganti ruginya." Tiba-tiba gadis itu berkata, tanpa mengangkat muka, dan melanjutkan makan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Pemuda sastrawan itu tersenyum dan mendekati meja Nona itu. "Ah, sebenarnya tidak perlu begitu, Nona. Biarlah aku saja yang mengganti semua kerugian. Biarlah, karena aku yang menjadi gara-gara semua itu. Sungguh pun, aku sama sekali tidak pernah minta atau mengharapkan bantuan darimu." Jawaban ini sungguh dingin, dan anehnya, kembali Nona itu melirik ke arah Tianxin, sehingga Kim Hong yang sejak tadi melihat ini, mengerutkan alisnya. Pasti ada apa-apanya sikap gadis ini terhadap Tianxin, pikirnya. Bagi Kim Hong, tidak heranlah melihat gadis-gadis tertarik kepada kekasihnya, yang memang tampan dan ganteng, akan tetapi mengapa gadis itu begitu memperhatikan Tianxin, padahal, bukankah yang telah membantunya adalah pemuda sastrawan itu, dan pemuda itu pun,
sama sekali tidak dapat dibilang buruk, bahkan tampan dan menarik sekali. Akan tetapi, pemuda itu tidak nampak bingung atau kecewa mendengar ucapan itu. Aku mengerti, Nona. Aku tahu bahwa tanpa bantuanku sekalipun, anjing itu sama sekali tidak akan mampu mengganggumu. Hanya kupikir, tidak sepantasnya kalau Nona sendiri yang turun tangan menghajar orang kasar macam dia. Padahal, andai kata tidak ada aku sekalipun, di depan Nona, terutama dengan hadirnya dua orang pendekar yang berilmu tinggi seperti kedua orang yang duduk di sebelah kiri itu, penjahat kecil macam Hai Pacu itu akan mampu berbuat apakah? Berkata demikian, pemuda itu menoleh kepada Tian Xin dan Kim Hong, lalu menjura ke arah mereka. Gadis itu pun menoleh, dan ia pun tersenyum manis kepada Tian Xin. Aku pun tahu, dan merasa kagum sekali kepada mereka, katanya. Mendengar ini, Kim Hong tertawa dan berkata, sobat sastrawan yang hebat, setelah mejamu remuk, mengapa engkau tidak makan bersama kami, sekalian belajar kenal? Tian Xin juga cepat bangkit, dan menjura kepada gadis itu. Agaknya kita semua saling mengagumi, bagaimana kalau kita berempat makan semeja, dan minta disediakan hidangan baru yang segar? Sudikah Nona? Tidak seperti ketika menghadapi pemuda sastrawan tadi, kini gadis ini tersenyum manis dan berkata, terima kasih, aku pun ingin sekali berkenalan dengan Jiwi. Lalu gadis itu memanggil pelayan, menyuruh pelayan membersihkan meja baru, dan mereka berempat pun lalu duduk di satu meja. Sungguh baik sekali nasibku hari ini. Perkenalkanlah, aku si Bi bernama Kok Siang, seorang pelancong dari Tianjin. Sungguh berbahagia sekali hatiku, dapat berkenalan dengan tiga orang yang lihai dan amat mengagumkan. Sambil berkata demikian, pemuda itu bangkit dan menjura kepada mereka bertiga, satu demi satu, sikapnya akrab, ramah dan kocak sekali, sehingga Kim Hong tersenyum, dan merasa semakin suka kepada sastrawan yang berwatak lembut, tidak pemarah dan gembira ini. Aku si Bow, bernama In Bwe, kata gadis itu, lebih ditujukan kepada Tian Xin, daripada kepada dua orang yang lain, karena ketika memperkenalkan dirinya, matanya tidak pernah melepaskan wajah Tian Xin. Nama yang indah sekali, kata Bu Kok Siang, sastrawan muda yang usianya kurang lebih 23 tahun itu. Dan aku pernah mendengar, bahwa di kota raja ada seorang hartawan besar. Nama Bow Wan Gue, hartawan Bow, amat terkenal bukan hanya karena kaya raya, melainkan juga karena dermawan. Berita dilebih-lebihkan. Bow Wan Gue adalah ayahku, dan jangan terlalu memuji, kata Bow In Bwe. Dan sekali ini mau tidak mau dipandangnya Kok Siang sambil tersenyum simpul. Kiranya puteri Bow Wan Gue. Wah, dibandingkan dengan harta kekayaan orang tuamu, aku tidak lebih hanya seorang gembel saja, Siokia, kata pula Kok Siang. Saudara Bu terlalu merendahkan diri, tegur Kim Hong tersenyum. Sampai lupa. Jiwi, kalian berdua belum memperkenalkan diri, kata Kok Siang, dan sepasang pendekar itu melihat sinar aneh berkilat dari kedua mata pemuda itu, sinar kecerdasan, sehingga mereka dapat menduga bahwa di balik sikap yang tak acuh itu, sebenarnya tersembunyi perhatian yang besar. Namaku Cheng Tian Xin, dan ia adalah Toan Kim Hong, kata Tian Xin sambil lalu, akan tetapi, dia memperhatikan kalau kedua orang itu mengenal namanya. Akan tetapi, gadis itu tidak kelihatan terkejut, dan pemuda itu pun hanya mengerutkan alisnya. Cheng Tian Xin, serasa pernah aku mendengar nama ini, seperti tidak asing bagiku, akan tetapi, baru sekarang aku berjumpa dengan Tai Hiap. Buang saja Tai Hiap itu, engkau sendiri pun berkepandaian hebat, saudara Bu. Tidak ada sekuku hitam Cheng Tai Hiap dan juga Toan Li Hiap. Nama Toan Kim Hong sungguh indah sekali. Kim Hong tersenyum dan menatap wajah ganteng itu. Agaknya saudara Bu Kok Siang ini selain pandai bersajak, pandai ilmu silat, juga mempunyai kepandaian untuk merayu dan memuji-muji nama wanita. Sungguh mempunyai banyak macam kepandaian. Ucapan ini sebenarnya dapat dianggap sebagai tamparan,
Akan tetapi, karena Kim Hong mengucapkannya dengan nada sungguh-sungguh bukan mengejek dan sambil tersenyum, maka pemuda itu pun tertawa gembira. Mereka makan minum, sambil bercakap-cakap gembira. Tian Xin dan Kim Hong mendengar bahwa In Bwe selain menjadi putri seorang hartawan yang kaya, juga ia sejak kecil mempelajari ilmu silat, sehingga mencapai tingkat yang cukup tinggi, sehingga andai kata tadi Kok Siang tidak turun tangan, ia sendiri pun akan sanggup menghajar penjahat kasar itu. Karena selain sebagai seorang gadis kaya, juga ia merupakan seorang gadis ahli silat, maka tidaklah mengherankan kalau In Bwe suka melakukan perjalanan seorang diri, dan malam itu memasuki restoran tanpa teman lagi, seperti biasa seorang gadis Kang Ou yang bebas. Adapun Bu Kok Siang menurut pengakuannya, adalah seorang perantau yang bertempat tinggal di Tianjin, dan kebetulan sedang melancong ke kota raja. Baru 3 hari, dia berada di kota raja. Semua nampaknya kebetulan saja, akan tetapi, diam-diam pasangan pendekar ini menduga dengan penuh keyakinan, bahwa kedua orang muda yang menjadi sahabat baru itu, sama sekali bukan secara kebetulan saja bertemu dengan mereka. Bahkan pemunculan Hai Pacu tadi pun bukan tidak mungkin sudah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak mau menyinggung hal ini. Makin cerdik keadaan lawan, makin menariklah permainan itu. Mereka sendiri mengaku sebagai 2 orang yang melancong kota raja, datang dari utara tanpa memberitahu tentang hubungan mereka berdua. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman-teman baik saja. Mereka lalu berpisah sebagai sahabat-sahabat baru setelah saling berjanji akan mengunjungi Bo In Bwe yang mengundang mereka. Akan tetapi, yang terutama mendapat perhatian dan undangan khusus dari In Bwe adalah Tian Xin. Tidak salah lagi mereka berdua itu tentu ada hubungannya dengan urusan ini. Demikian kata Tian Xin, setelah mereka tiba di kamar hotel mereka. Aku pun berpendapat demikian. Dan gadis itu si Bo, sungguh kebetulan sekali, sama dengan si dari kepala penjahat besar di kota raja, yang pernah kita dengar dari Leong Kut Pian Ban Lok itu. Kau maksudkan Pat Pimoko Bo Kim Seng? Kim Hong mengangguk, sikapnya amat mencurigakan dan ia selalu memperhatikan engkau dan kelihatan selalu hendak memikat. Kau cemburu? Tentu saja Tian Xin sudah dapat mengetahui sejak tadi, betapa In Bwe selalu memikatnya, dan betapa Kim Hong melihat hal ini dengan cemburu yang disembunyikan. Siapa cemburu? Sastrawan itu pun ganteng, dan menarik sekali, jawab Kim Hong. Tian Xin maklum bahwa kekasihnya itu sengaja menyebut nama Kok Siang untuk membalasnya. Pemuda itu pun patut diperhatikan, dia tidak kalah menarik dan mencurigakan daripada In Bwe. Karena itu, aku ingin agar engkau mencari dan menyelidikinya. Dan engkau sendiri akan menyelidiki In Bwe? Tepat, kita membagi tugas, dan kurasa dari mereka itulah kita akan mengetahui tentang rahasia peta yang hilang. Tugas yang manis dan menyenangkan bagimu, ya? Kim Hong, keadaan kita sama saja. Maksudmu, aku bisa tertarik kepada In Bwe yang manis, akan tetapi engkau pun bisa tertarik kepada Kok Siang yang ganteng. Bukan engkau saja yang bisa cemburu, aku pun bisa. Jadi, kita uji diri dan batin sendiri. Sedikit main-main, apa salahnya? Dan yang terpenting, kita bukan mengejar asmara, melainkan mengejar rahasia peta. Ingat, Tian Xin tersenyum. Kim Hong membalas pandang mata itu, tersenyum pula. Keduanya mengerti lalu saling rangkul, dan keduanya roboh di atas pembaringan sambil tertawa-tawa, dan segera mereka tenggelam dalam kemesraan dan pencurahan kasih sayang mereka satu sama lain. Gadis yang sedang membaca kitab seorang diri, di pondok mungil tengah taman bunga itu sungguh nampak cantik manis, di bawah sinar lampu merah. Dan pondok yang terbuka jendelanya itu dipenuhi oleh keharuman bunga-bunga mawar yang sedang mekar, dan juga bunga-bunga lain yang memenuhi taman. Tidak ada seorang pun pelayan menemani Bo In Bwe. Memang In Bwe ingin bersendirian membaca kitab, dan ia mengusir semua pelayan dari pondok di taman bunga keluarganya yang kaya raya. Bulan di luar pondok cemerlang, karena memang malam itu menjelang bulan purnama, yang akan muncul 2 malam lagi.
Bulan sudah nampak bundar dan cerah. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat, dan tahu-tahu di dalam pondok itu sudah berdiri seorang laki-laki setengah tua, yang bertubuh tinggi besar, dan bermuka hitam. Sekali pria itu mengebutkan lengan bajunya, lampu yang terletak agak jauh, terletak di atas meja, padam. Ini membuktikan betapa hebatnya tenaga sinkang dari pria itu. Keadaan dalam pondok menjadi gelap remang-remang karena kini hanya mendapatkan penerangan sedikit sinar bulan. Akan tetapi In Bwe tidak nampak terkejut. Memang ia sudah menanti sejak tadi. Ia hanya bangkit berdiri, menoleh ke arah pria itu. "Paman," katanya lirih sebagai sambutan. "In Bwe, bagaimana hasilnya?" "Aku sudah berhasil menghubungi mereka, Paman. Akan tetapi, aku harus bertindak hati-hati sekali. Mereka berdua memiliki ilmu yang amat tinggi, dan mengingat bahwa pemuda itu adalah pendekar sadis, hatiku sungguh tidak tenang sekali." Sudah kukatakan, bahwa engkau tidak perlu mengandalkan ilmu silatmu. Untuk menghadapinya dalam hal itu, serahkan kepadaku kelak. Yang penting, engkau harus dapat memikatnya, menarik perhatiannya, sehingga dia dapat menceritakan dengan terus terang tentang kunci emas itu. Bagaimana hasilnya malam kemarin itu? Sudah kuatur dengan bantuan Haipacu seperti yang Paman kehendaki. Akan tetapi sungguh sial, ada yang campur tangan, dan sama sekali di luar rencana kita. Muncul seorang sastrawan muda dari Tianjin bernama Buko Siang, yang memiliki kepandaian tinggi juga. Melihat gerakannya ketika dia mengalahkan Haipacu, tentu kepandaiannya lebih tinggi daripada tingkatku. Jadi engkau gagal karena ulah sastrawan jahil itu? Gagal sama sekali sih tidak. Aku berhasil berkenalan dengan mereka, juga dengan sastrawan itu tentu saja, dan aku sudah menjadi kenalan mereka, malah sudah kuundang dia untuk datang ke sini. Bagus, kau atur saja, dan jangan engkau main-main, In Bwe. Kalau berhasil, selain engkau akan mewarisi ilmu-ilmu simpananku, juga engkau akan memperoleh sebagian dari harta pusaka Genghis Khan itu. Akan tetapi, kalau engkau menolak dan mengkhianatiku, awas kau, aku tidak akan mengampunimu lagi. Ayah bundamu akan mendengar semuanya." "Paman," gadis itu terisak, "jangan khawatir, aku tidak akan sekejam itu, engkau adalah keponakanku sendiri. Akan tetapi, engkau harus mentaati perintahku, hanya sekali ini. Mengerti?" "Baik, Paman. Nah, aku pergi. Lakukan secepat mungkin, dan harus berhasil." Tiba-tiba orang tinggi besar itu berkelebat, dan lenyap dari situ seperti setan saja. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.